warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aidil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pripun kabare, Pak? Alhamdulillah Sehat ya, Pak? sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sebelumnya, Pak, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Eko Purnomo. Saya dari calon guru penggerak angkatan ke-7 SD Negeri 04 Petanjungan, Pak. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menanyakan atau mewawancarai Bapak sesuai dengan materi yang saya pelajari, Pak, sesuai pengalaman tentang pengambilan keputusan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Eko yang untuk minta waktu wawancara dengan saya selaku kepala sekolah. Namun sebelumnya biar kita lebih akrab, kenalkan dulu. Alhamdulillah saya di sini kepala sekolah SD 04 Petanjungan, yang nama saya Wahidul Nasbiri, yang sebentar lagi pensiun, purna tugas 1 tahun lagi, insya Allah. Mudah-mudahan diberi umur panjang sampai finish, sampai menyelesaikan tugas kita mengabdi pada negara. Itu sebelumnya. Silakan yang mau tanya. Berikut ada 8 pertanyaan, Bapak, yang saya akan ajukan. Oke, Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya, terima kasih. Kasus identifikasi dilema etika dan bujukan moral itu berarti ada 2 kasus yang berbeda. Yang pertama itu identifikasi ada persamaan, berarti dua-duanya kasus tapi mengandung kebaikan semua. Dan yang satunya lagi kasus bujukan moral itu ada semacam permintaan dari satu kepada orang lain yang sebenarnya itu menyalahi aturan. Berarti bisa baik dan tidak baik. Berarti intinya kalau identifikasi dilema etika itu berarti ada 2 kasus tapi berasal dari hal yang benar dan dari berasal yang baik atau benar atau baik. Sehingga kami kalau mengambil keputusan kemana yang baik semua, ya kita berarti prioritaskan yang lebih utama dulu. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, Pak, di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, 2 kasus saya harus melangkah mengambil kebijakan yang kebetulan ada 2 kasus tapi kepentingannya sama. Kepentingannya sama, ya? Iya, ada 2 kepentingan. Ya. Tapi padahal di situ harus satu yang bisa kami putuskan. Ya, sesuai dengan fakta saja. Misalkan sama-sama kasus yang pertama kelas 6 akan pergi piknik pada hari itu. Ya. Nah, karena ambil piknik sebagai pembelajaran perpisahan atau melihat langsung alam yang telah diajarkan. Sementara ada aturan baru, ada undangan, ini siswanya juga ada undangan untuk mengikuti perpisahan itu syukuran di sekolahan. Jadi 2 kepentingan. Yang sebagian menghendaki keluar,
sebagian lagi anak hanya minta selamatan. Ya, bagaimana saya mengatasi kedua kepentingan itu? Maka saya atasi ini, saya musyawarahkan kepada yang teman-teman yang ada di sekolah. Bagaimana enaknya? Dan baru setelah itu saya baru mengambil keputusan sesuai dengan ya masukan-masukan dari teman dan juga masukan dari anak itu juga, misalkan diberi pengertian ini mana yang akan diprioritaskan. Bisa saja dua-duanya dijalankan semua, selamatan dulu, esoknya kita ganti. Bisa satu, tapi yang paling mendominasi setuju yang banyak. Itu. Ya, Ya, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya Pak. Tadi ada kolaborasi dengan teman-teman juga. Oke Pak, untuk selanjutnya ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak ini lakukan selama ini untuk melakukan prosedurnya ya kita tetap harus pakai pertimbangan. pertimbangan. Iya. Kalau prosedur memberi keputusan itu sekolahan itu semuanya punya aturan. Aturan anak yang bolos sekolah, anak yang seperti ini, anak yang tidak mengikuti ujian ini, anak yang tidak mengikuti ini mengikuti apa yang itu menurut sekolahan harus diikuti, tapi ternyata anak ada halangan lain tidak bisa mengikuti. Secara aturan itu harus diberi tindakan, tapi kami menekankan kepada moral, menekankan kepada kebijakan. Alasan apa kok tidak mengikuti yang ini? Nah, kalau sekiranya alasannya itu juga sangat sesuai, sangat itu dimaklumi, ya langkah saya tidak harus mengikuti aturannya sudah ada, tapi kita sedikit memberi suatu kemurahan atau kebijakan lain sehingga anak tidak rugi. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke. Yang selanjutnya nih Pak, ada hal apa saja sih Pak yang membuat ini keputusan ini diambil se-efektif mungkin Pak, keputusan pada kasus dilema etika seperti itu. Ya, kalau mengambil keputusan secara efektif itu dan di situ tidak saya disalahkan selaku pengambil keputusan, selaku kepala sekolah, saya tanyakan dulu yang bersangkutan masing-masing. Apa perkaranya, apa masalahnya, sehingga saya tahu. Dan yang satu lagi saya tanyakan lagi, sehingga dengan masukan-masukan yang sudah seperti itu saya menjadi bekal untuk bisa saya memberikan satu keputusan. Yang pertama itu. Yang kedua, saya musyawarahkan dengan semua rekan dewan guru yang ada, karena ada suatu kasus, maka kita tetap minta masukan atau pertimbangan kepada yang saling terkait warga sekolah itu. Bisa juga dari gurunya, dari karyawannya, penjaga atau wali murid, komite, misalkan itu penting, itu efektif. Yang dimaksud efektif di sini itu berarti banyak benarnya daripada salahnya keputusan itu. Seperti itu Pak ya. Terus selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangan seperti apa? Ya, tantangannya seperti itu. Kami menghadapi dua kubu pribadi dan kubu kelompok banyak. Kelompok masyarakat. Kelompok pribadi, mestinya saya di sini bergejolak. Apakah harus murah hati? Apa saya harus sesuai dengan aturan? Itu tergantung. Kalau saya itu egois, itu kan tanggung jawab kepala sekolah. Sekolah berhak memutuskan sesuai dengan itu pribadi. Itu menjadi tantangan saya. Akan saya lakukan sesuai itu apa? Saya bermurah hati. Sedangkan alasannya dia itu kasus itu memang kalau diputuskan anak menjadi beban baru sehingga kurang mengikuti lagi. Dan yang kelompok mungkin berasal dari warga atau berasal dari wali murid atau dari anak yang lain.
sehingga eh, langkah saya itu untuk bisa lebih lebih apa itu untuk tadi anak biar mendapatkan penghargaan apa yang dilakukan, maka saya harus harus langkahnya harus tantangannya itu harus saya dihadapi dulu. Kalau misalkan melangkah kepada kelompok bangsa seperti ini, saya harus mengambil yang ini sehingga dia memaklumi. Kalau secara individu saya harus merelakan bagaimana agar dia itu mendapatkan kebaikan. Itu suatu tantangan gitu Pak. Tantangan itu. Jadi sendirinya itu tantangan. Selanjutnya nih Pak, selanjutnya nih ada dari kasus-kasus dilema etika yang tadi Bapak ya, nantikan seperti itu, ada sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika Pak. Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikan? Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Kalau jadwal itu kami punya jadwal itu kan berarti kan aturan kedisiplinan. Jadi nanti tertera bagi yang melanggar, misalkan kalau tidak mengikuti ulangan harian seperti ini di situ tertulis jadwalnya nanti ya harus mengikuti susulan seperti ini. Tapi karena itu sakit gimana, itu jadwal itu secara aturan itu ada. Apalagi kasusnya misalnya kasus kejahatan, biasanya yang kasus kan itu kejahatan. Itu tidak bisa saya sesuai dengan aturan. Jadi jadwal saya itu ya saya putuskan sesuai dengan bagaimana mengatasi itu. Saya harus pelajari dulu, saya pertimbangkan dulu. Jadi jadwalnya saya itu mendasarkan kepada pertimbangan dulu. Karena kasus ini apakah perlu cukup diselesaikan saya pribadi, apa cukup saya dengan orang tua, apakah memang harus tercium oleh aparat. Jadi semuanya itu sepanjang masih bisa diatasi, kami sebagai kepala sekolah, nah ya saya perkara itu saya selesaikan, tidak usah nunggu jadwal yang harus benar. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kalau memang bisa diselesaikan lagi itu ya harus diselesaikan. Ya. Tinggal kondisi dan keadaannya seperti apa. Seperti itu ya Pak ya. Terus gini Pak, adakah seseorang atau faktor lain Pak yang selama ini mempermudah panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya ada. Kebanyakan yang mempermudah. Karena kami mengambil keputusan kan tak ajak musyawarah antara orang-orang yang berkepentingan, sehingga saya menerima apa yang menjadikan keinginan dia, tuntutan dia, saya terima. Setelah saya terima, saya kaji dan saya berusaha untuk menenangkan, baru sekiranya itu bisa membuat orang itu menjadi lapang dada, nah itu dia mengikuti alur kami, sehingga itu saya kira itu membantu, tidak protes terus gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ada faktor-faktor lain seperti musyawarah, kolaborasi dengan wali murid seperti itu ya. Untuk selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang tadi Bapak ceritakan ya, pembelajaran yang dapat Bapak petik ini dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, pembelajaran apa yang bisa diambil? Yang bisa diambil ya in ahsantum li anfusikum. Jadi berbuatlah kita menjadikan orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau untuk bermanfaat orang lain itu ya berarti kita berbuat yang bisa dimanfaatkan, walaupun itu kasus yang bisa nanti sebagai saya petik itu saya harus bisa berbuat bijak, karena kalau tidak bijak itu nanti akan menambah masalah bagi saya setelah kasus itu saya putuskan, sehingga
aku lebih suka dengan ya itu seperti dalam Al-Qur'an khairun nas anfa'uhum linnas. Saat kabeh wong ya kudu apik karo wong liya. Lha niki walaupun jahat atau gimana, saya putuskan ya sing kira-kira dapat diterima oleh pihak yang satu dan yang lain. Itu petik yang saya dipetik. Jadi saya harus menjadi manusia yang lebih baik sehingga keputusannya yang bisa berubah baik semua. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi yang penting adalah untuk menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang baik kepada semuanya seperti sesama manusia. Jadi seperti itu Pak. Oke. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan kali ini. Saya sangat senang sekali bisa mendapatkan ilmu baru Pak, wawasan baru tentang pengalaman-pengalaman panjenengan Pak, seperti itu. Semoga lain waktu ada kesempatan saya bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak semacam ini. Terima kasih ya Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Eko Purnomo Pak dari SD Negeri 04 Petanjungan. Saya CGP angkatan 7 Pak. Iya. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Bapak ya. Untuk tugas kami di modul 3.1 Pak. Ya monggo. Untuk selanjutnya Pak, terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Sarto. Ya terima kasih Mas. Monggo kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu kami jawab akan kami jawab. Ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya, kesempatan hari ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Terima kasih Mas. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Nama Sarto Sasmito, Kepala Sekolah SD 01 Petanjungan, Kecamatan Parutan. Sesuai dengan pertanyaan panjenengan akan kami jawab semaksimal mungkin ya. Yang pertama, jika ada hal-hal semacam itu dilema etika akan kami susun berbagai macam langkah-langkah semacam ini. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bersangkutan atau yang bertentangan ya. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai atau yang relevan. Yang keempat, meminta pendapat rekan yang dapat dipercaya dan bisa memberikan pendapatnya. Yang terakhir, mempertimbangkan paradigma benar lawan benar. Begitu ya Pak? Iya. Jadi Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam mengambil keputusan akan kami lakukan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, membuat daftar semua fakta yang relevan yang ada dalam kasus tersebut. Kemudian mengidentifikasi kasus yang terjadi saat itu. Yang ketiga, membuat daftar opsi atau solusi untuk kasus tersebut. Yang keempat, menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya yang membenarkan keputusan yang akan kami ambil. Dan yang terakhir, baru kami mengambil keputusan yang tidak merugikan semua pihak. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, kemudian langkah-langkahnya Pak ini atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang akan kami ambil yaitu yang pertama, mengidentifikasi kasus yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang sesuai atau yang relevan,
kemudian mencari solusi alternatif ya, yang kira-kira kami anggap paling bagus ya. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada. Yang kelima, memilih dari sejumlah alternatif atau solusi tindakan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, baru akan kami ambil tindakan. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ini untuk hal-hal apa Pak, ini hal-hal apa saja yang selama Bapak anggap ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Untuk kasus semacam itu memang menurut kami ya sulit ya. Maka akan kami ambil beberapa langkah sebelum kami ambil tindakan, yaitu menyelidiki kasus tersebut. Kami selidiki ya. Kemudian mengumpulkan berbagai macam informasi yang terkait dengan kasus tersebut dan menciptakan beberapa alternatif keputusan yang terbaik. Itu ya Pak. Kemudian meminimalisir risiko, kelayakan dan implikasinya dari setiap solusi. Kemudian memilih solusi yang terbaik dari proses identifikasi sebelumnya. Yang terakhir, mengevaluasi kembali sebelum mengimplementasikan. Seperti itu ya Pak ya. Ada beberapa poin yang harus diambil ya Pak ya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Memang untuk mengambil keputusan pada semacam itu sangat sulit Mas. Sebenarnya banyak sekali. Yaitu kadang-kadang misalnya saya salah melangkah akan dianggap meremehkan sebelah. Maka kita harus ambil keputusan yang sebaik mungkin agar tidak terjadi salah paham antara yang berkonflik. Karena sebetulnya bukan konflik tapi mereka sama-sama bagusnya, hanya bagaimana cara kami mengambil keputusannya. Dia tidak ada risiko. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya Pak. Ya. Hal yang selama ini menjadi tantangan. Oke, ya Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sekolah untuk menyelesaikan dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan seperti itu? Iya. Kalau tata kala atau tata waktu atau jadwal untuk kasus semacam itu memang kami tidak memiliki jadwal. Hanya jika di suatu kasus atau suatu kasus akan kami berusaha selesaikan saat itu juga dan akan berusaha supaya tidak merugikan berbagai pihak. Seperti itu ya Pak ya. Mudahnya langsung diselesaikan, karena menemukan solusi terbaiknya lah seperti apa seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda atau Bapak ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu Pak. Faktor yang menunjang dan membantu kami itu sangat banyak Mas, karena kasus semacam itu memang tidak bisa diselesaikan secara pribadi ya. Mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak. Di antaranya dari wali murid juga kami butuh, dari komite sekolah, dari KWK, kemudian dari rekan kerja, itu masukan-masukannya. Seperti itu ya Pak ya, untuk membutuhkan kolaborasi lah bersama wali murid serta dari instansi juga. Oke Pak, untuk yang terakhir Pak, ini saya ada pertanyaan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya. Memang banyak sekali Mas ya. Dari jika ada suatu kasus dan kami dapat menyelesaikan, ada beberapa pelajaran yang dapat kami ambil. Di antaranya misalnya di situ terdapat nilai-nilai kebajikan ya, seperti cinta, kasih sayang, keadilan, toleransi, kebenaran, tanggung jawab,
serta tidak merugikan dua belah pihak. Kira-kira begitu Mas. Ya, seperti itu ya Pak ya, itu sudah Gitu. sudah mencakup yang untuk keputusan Dinamika. Oke Pak. Jadi ini sudah selesai untuk proses hari ini Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak. Saya senang sekali Pak bisa belajar untuk mewawancarai, terus bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih Pak untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih dan lain waktu bisa, semoga ya bisa ada kesempatan belajar lagi seperti ini Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.